Permisi Pak. Iya. Ada berapa Pak? Bisa? Ini Pak, mohon izin, mohon waktunya sebentar. Saya mohon izin dari Bapak mau melaksanakan diseminasi terkait dari rangkaian dari guru penggerak yang saya jalani saat ini Bapak. Saya mau melaksanakan diseminasi terhadap teman-teman guru mengenai budaya positif di sekolah. Itu rencananya pelaksanaannya ya? Rencana saya pelaksanaannya hari Senin ini, Bapak. Terus apakah semua teman-teman sudah dihubungi? Untuk teman-teman guru belum saya beritahu. Saya nunggu izin dari Bapak terlebih dahulu. Kalau sudah Bapak memberi izin, nanti saya informasikan ke teman-teman guru. Monggo silahkan. Kalau hari Senin ini yang penting pertama tidak mengganggu jam pelajaran, yang kedua tidak, yang mudah-mudahan teman-teman bisa semuanya. Silahkan di perlengkapannya gimana? Sudah diusul. Alhamdulillah kalau pengungkapan yang dari saya terkait penyampaiannya sudah saya siapkan, Pak. Silakan monggo. Mudah-mudahan pelaksanaan ini. Amin. Baik Pak, cuma itu nanti saya sampaikan dulu ke teman-teman guru. Semoga teman-teman guru tidak ada halangan dan bisa mengikutinya semua, sehingga apa yang saya sampaikan nanti terkait budaya positif bisa diterapkan di sekolah ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik anak-anak, tadi di pelajaran pertama sudah selesai. Sekarang Pak Guru mau membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu dibuat dari kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Misalkan apa yang diinginkan anak-anak, saya ingin kelas yang bersih, misalkan. Saya ingin kelas yang aman, misalkan. Saya ingin kelas yang nyaman, misalkan, seperti itu. Bukan kata-kata yang negatif seperti saya menginginkan kelas yang kotor. Nah, itu kata yang negatif. Saya menginginkan kelas yang ramai. Nah, itu kata-kata yang negatif. Nah, sebentar lagi Pak Guru akan memberikan kertas ini ya, stick note. Anak-anak diisi ya. Diisi satu tidak apa-apa, diisi dua keinginan tidak apa-apa. Misalkan Anda punya dua keinginan. Saya menginginkan kelas yang bersih dan damai, misalkan seperti itu ya. Misalkan saya menginginkan kelas yang rapi dan apa lagi? Dan bersih, misalkan seperti itu. Ya, yuk sekarang perhatikan. Anak-anak siap-siap, pensilnya dikeluarkan. Ya, satu-satu. Yang sudah dikasih stick note sama Pak Guru bisa diisi keinginan-keinginan yang diinginkan di kelas 3 ini ya. Yuk, ini Mas Rafa. Boleh ditulis? Iya, mulai ditulis. Yang sudah dapat stick note langsung ditulis keinginan-keinginan yang diinginkan. Tidak harus sama dengan temannya yang lain keinginannya. Tidak harus sama. Oh iya, tidak apa-apa. Yang kulit juga. Iya, di sini. Nah, ya.
Langsung ditulis, tidak harus sama dengan keinginan temannya, keinginan yang diinginkan diri sendiri ya, keinginan diri sendiri bukan keinginan dari teman-temannya, tidak harus sama ya. Ayo, untuk yang sudah selesai bisa ditempel di papan. Nah, gantian, jangan dulu. Yuk, kita dulu. Kita dulu ditempel di papan ya. Bisa? Oh ya. Yuk, Pak Mita, ditempel keinginannya. Ya, bagus. Ya, Mbak Dinda, yang sudah selesai nempel duduk lagi di tempatnya. Ya, sip. Yang sudah selesai nempel bisa di, ya, ya, bagus. Sudah berapa? Ya. Ya, anak-anak, ini anak-anak sudah menempelkan keinginan-keinginan yang diinginkan di kelas ini ya. Pak Guru baca satu-satu ya anak-anak ya. Nah, ini di sini aku ingin kelas yang bersih dan jujur. Nah, kalau kelas yang bersih itu harus sapu, berarti ini ya kelas yang jujur lagi. Kalau untuk kelas yang jujur berarti anak-anak kalau pinjam pensil ke temannya tidak boleh dibawa pulang, harus dikembalikan lagi itu ya. Di sini adalah keinginan kelas yang damai dan aman. Nah, damai dan aman artinya anak-anak tidak boleh bertengkar atau berselisih dengan temannya, harus rukun berarti ya. Ya, di sini dibaca lagi sama Pak Guru. Saya ingin kelas yang jujur juga, kelas yang rapi. Nah, kelas yang bersih dan damai juga sama. Saya ingin kelas yang bersih, ingin yang nyaman ya. Saya ingin kelas yang tidak kotor, tidak ramai. Nah, tidak ramai. Saya ingin kelas jadi bersih, kelas yang damai. Tidak ada perkelahian. Nah, di sini tidak ada perkelahian. Saya ingin kelas yang tidak ramai dan tidak kotor. Nah, di sini anak-anak sudah menuliskan beberapa keinginan anak-anak yang diinginkan di kelas ini. Sekarang dari keinginan ini Pak Guru akan tuangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang Pak Guru mau merubah keinginan-keinginan yang sudah ya. Di sini Pak Guru akan merubah keinginan-keinginan yang ditulis oleh anak-anak menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini Pak, dari keinginan anak-anak yang tadi ada kelas yang bersih. Nah, di sini berarti kebersihan ya.
kebersihan. Tadi juga ada kelas yang damai. Kelas yang aman tadi ya. Ada juga tadi kelas yang jujur. Tadi adalah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Ya, bertanggung jawab di sini anak-anak mengerjakan kalau ada tugas, mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, sekarang anak-anak sudah membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Nah, kedepannya anak-anak dan Pak Guru juga harus saling mengingatkan supaya kelas ini menjadi kelas yang bersih, ya aman, sehingga tercipta budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba Pak Guru minta satu bab peta untuk bacakan keyakinan kelas. Sini maju Pak. Ya, dibaca keyakinan kelas 3. Keyakinan kelas 3, kebersihan, damai, aman, jujur, bertanggung jawab. Ya, sudah. Saya duduk ya. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran pembuatan keyakinan kelas pada hari ini, Pak Guru ingin berikan sebuah pantun dulu kepada anak-anak untuk memotivasi anak-anak supaya rajin belajar. Pantunnya di sini, tak ada kayu jadinya rotan, tak ada nasi jadinya ketan, hormati guru, sayangi teman. Itu namanya anak yang budiman. Nah, satu lagi anak-anak, pisau di dapur harus diasah ya. Pisau di dapur harus diasah agar tajam dan kuat. Ya, agar tajam dan kuat. Belajarlah tak kenal lelah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, sekian anak-anak pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kemang 1, yang saya hormati segenap dewan guru. Pertama-tama marilah kita bacakan pujian puji syukur kepada Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberi sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan kelas 2 ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Rizal Abbasi. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam kesimpulan dan penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah
Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Risala Kasih SPD sebagai calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Staf SDN Tumpang 1. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke tempat yang terang dan seperti sekarang. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Bapak Rizal mengadakan salah satu syarat untuk menjadi guru penggerak, yaitu mengadakan diseminasi budaya positif. Untuk itu, mari kita dukung semua kegiatan Pak Rizal. Mudah-mudahan dia cepat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Untuk itu mungkin nanti di dalam Pak Rizal menyampaikan sesuatu tentang diseminasi budaya positif. Apabila Bapak Ibu kurang memahami, silakan bertanya, atau mungkin juga punya usulan, silakan memberikan usulan atau tanggapan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan tertib. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Sutrisno. Kepada Bapak Sutrisno, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Rizal Agassi. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru, teman sejawat di SDN Tumpang 1. Pada acara kali ini merupakan rangkaian dari acara kami, saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso, yaitu mendesiminasikan budaya positif di sekolah kami, yaitu SDN Tumpang 1. Sebelumnya Bapak Ibu,
Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan rahmatnya semata kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah kami yaitu SDN Lopong 1. Tujuan dari kegiatan ini yaitu saya sebagai calon guru penggerak harus mampu membagikan materi dan pengalaman belajar tentunya pada modul yang sudah saya jalani yaitu modul 1.4 tentang budaya positif pada rekan-rekan guru semuanya. Latar belakang dari kegiatan pada hari ini yaitu fenomena krisis karakter anak di Indonesia sehingga sekolah perlu mengupayakan budaya yang positif atau kebiasaan-kebiasaan baik bagi murid agar dapat berperilaku yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, coba kita lihat sekarang mengenai materi yang saya sudah sediakan di depan. Ini ada sebuah pertanyaan pemantik yaitu apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum saya lanjut pada materi selanjutnya, saya bertanya pada Bapak Ibu semua, siapa yang setuju pada poin yang pertama, siapa yang setuju pada poin yang kedua, serta siapa yang setuju pada poin yang ketiga. Silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya serta alasannya yang sudah dialami di kelas Bapak Ibu masing-masing. Enggak, siapa? Pak Taufik ya. Terima kasih. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukuman yang pantas dan yang diberikan bagi anak, saya paling setuju dengan yang nomor 1 dan 2. Hukuman dapat mendisiplinkan anak dan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kenapa seperti itu? Hal ini pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti hanya yang sudah disebutkan tadi, termasuk membaca dan lain-lainnya, itu saya kira lebih efektif daripada memberikan hukuman yang negatif seperti halnya contoh kekerasan fisik seperti mencewek atau positif atau memukul atau mencubit. Saya rasa hukuman seperti ini lebih efektif bagi anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada lagi? Bu Ani, ya silakan Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih untuk saya akan mengajar di kelas rendah. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk yang kelas rendah, bagi saya itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Pemberian penghargaan itu lebih efektif
di kelas rendah, karena kelas rendah masih lebih suka diberi hadiah. Hadiah-hadiah kecil seperti permen, ya, makanan-makanan ringan itu lebih suka. Apalagi diberi hadiah walaupun hanya berupa pujian. Itu bagi saya guru yang mengajar di kelas rendah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik dan Bu Ani untuk curah pendapatnya. Di sini tidak ada yang salah antara pendapat dari rekan-rekan guru yang menyetujui hukuman yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini sama-sama mempunyai sisi positif masing-masing. Nah, untuk yang Bu Ani itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, berhubung Bu Ani tadi sudah disampaikan mengajarnya di kelas rendah dan otomatis anak-anak di sana lebih menyukai penghargaan walaupun hanya cuma dengan angkatan jempol seperti itu. Dan mungkin hal yang disetujui Bu Ani akan tidak efektif jika ada di kelas tinggi seperti itu, karena kelas tinggi sudah mulai mengerti, ya saya cuma dapat itu, ya saya cuma dapat bintang, buat apa bintang, seperti itu. Dan lanjut, sekarang kita dihadapkan pada perubahan paradigma. Cobalah Bapak Ibu lihat paradigma yang sudah saya siapkan di depan. Ini merupakan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana di sana ada genggaman tangan, ya, ada A dan Z. Ada teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Peganglah erat-erat kepala tangan tersebut. Teman Anda Z akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Z bisa membujuk, mengancam, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Yang terjadi semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau apa tidak untuk membuka kepala tangan ini, baik itu dengan cara dirayu, baik itu dengan cara diberi hadiah, baik itu dengan cara ditakut-takuti seperti itu. Semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Maka dari penjelasan ini, Bapak Ibu coba kita pikirkan lagi bagaimana yang lebih efektif dari pemberian hadiah, dari cara menakut-nakuti atau pemberian hukuman tadi. Kalau saya memahami pada perubahan paradigma yang saya sediakan ini, bagaimana kita seorang guru harus bisa menyadarkan diri anak itu sendiri dari dalam hati atau secara di sini, ya, secara dari batin kita sendiri. Jadi anak-anak itu diusahakan untuk menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik untuk dilakukan. Seperti itu mungkin lebih efektif dari
kelas rendah hingga nanti sampai dewasa, sampai pulang ke masyarakat mungkin akan dilakukan oleh anak tersebut. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon. Teori kontrol. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya seperti apa? Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua perubahan itu tergantung pada diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu diharapkan untuk menggali kesadaran diri anak untuk dapat berbuat sesuatu yang positif. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Cobalah kita amati pada gambar selanjutnya ini. Yang pertama yaitu orang memakai masker. Yang kedua orang memakai helm. Budaya positif yang sudah biasa kita lakukan selama ini, contohnya seperti yang sudah saya sediakan itu. Mengapa orang itu memakai masker? Karena mereka itu yakin, mereka sudah yakin bahwa dengan memakai masker tentunya kalau bersepeda kita tidak akan mudah terkena flu seperti itu. Mungkin debu-debu karena sekarang ini musim kemarau, jadi angin, debu mudah masuk ke dalam hidung kita, sehingga kita sudah meyakini kalau memakai masker itu akan lebih berdampak baik bagi tubuh kita. Yang kedua, kita memakai apa jalan ke bos mana ya, jalan sudah langsung ini sudah ini bahwa kita memakai kita akan sedikit terjaga selama kita saat jalan itu. Bila ada tabrakan tubuh kita akan sedikit aman dengan kita memakai helm tersebut. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai. Nilai-nilai kebajikan tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan cara memberi hukuman dan penghargaan. Memberi hukuman itu sifatnya yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Yang kedua yaitu dengan pemberian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Nah, merusak hubungan di sini kalau kita memberi penghargaan pada salah satu anak di dalam kelas, kadang teman-temannya yang tidak diberi penghargaan itu merasa iri. Jadi ini memicu untuk terjadinya perselisihan antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Mematikan kreativitas. Nah, bagi anak yang tidak mendapat penghargaan itu kadang mereka menjadi pesimis, karena salah satu temannya sudah meraih poin bagus dari guru, sedangkan dirinya tidak begitu. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, dari itu kenapa aturan dari pemerintah sekarang tidak diperbolehkan untuk rankingan di dalam kelas, yang mungkin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Merampas hak dan menghargai diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi dengan menggunakan penguatan jangka pendek. Ini bersifat penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi yaitu efeknya pada murid yang dapat bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol
dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Terdapat perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR mengenai pemberian hukuman. Guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Tuh, konsekuensi yang sekarang yaitu akibatnya yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Yang kedua, guru tegas dan murid menjadi menghormati. Bentuk restitusi pengerjaannya yaitu contohnya guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang kita sampai pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gessen 1998 yaitu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsiknya, dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti itu. Apa perbedaannya keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, seperti itu. Keyakinan dibuat oleh guru dan murid di dalam kelas, serta itu disepakati secara bersama-sama. Beda dengan hukuman atau peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah untuk dijalankan, dan kalau peraturan itu lebih dekatnya pada efek hukuman kalau tidak dilakukan seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kalau dilanggar itu sama halnya dengan tidak menghargai diri sendiri, karena keyakinan itu sudah dibuat dengan bersama-sama dan dengan pendapat murid sendiri, bukan hanya pendapat guru saja. Begitu. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contohnya yaitu kalau di dalam kelas yang bersih. Kalau secara individu itu kadang anak-anak menginginkan kelas yang jujur, bertanggung jawab, seperti itu. Tidak sama dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat dengan kata-kata yang sedikit negatif menurut saya. Karena di sana kalau aturan itu bunyinya tidak boleh bertengkar, dilarang berselisih, dilarang mencuri, seperti itu. Kalau keyakinan kelas dibuat dengan bahasa atau kata-kata yang positif, jaga kebersihan, bertanggung jawab, ataupun jujur, seperti itu.
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini sudah dijelaskan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contohnya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 sampai 5 meter, seperti itu. Dilanjutkan, nah di sini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Murid-murid kita di dalam kelas itu sangat bervariatif, Bapak Ibu. Contohnya yaitu salah satu murid dengan murid yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada murid yang memiliki kebutuhan akan kasih sayang atau penguasaan, bisa kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini bisa kita terapkan pada waktu anak-anak kita, murid-murid kita melakukan suatu kesalahan. Misalkan anak-anak kita bertengkar dengan temannya atau tidak mengerjakan PR, itu. Ini yang banyak, Pak. Saya tanya dulu ya, yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah, posisi kontrol yang mana di antara 5 posisi kontrol ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau atau manajer? Penghukum, ya. Pak Taufik bilang penghukum, sama dengan saya. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga melakukan hal seperti itu. Bahkan ini sudah bisa dikatakan kebanyakan guru melakukan seperti itu untuk membuat efek jerah pada murid. Di sini saya menyediakan Bapak Ibu contoh dari kelima posisi kontrol yang dilaksanakan atau diterapkan oleh seorang guru. Pada masuk ke Bluetooth ini. Go. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya saya sudah siapkan di sini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa yang melakukan suatu kesalahan atau siswa yang melanggar keyakinan.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru dalam pada ketika berada dalam posisi hukuman. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah tadi saya sudah memperlihatkan contoh dari kelima posisi kontrol. Dalam video tadi sudah disebutkan yang paling ideal untuk kita terapkan adalah posisi sebagai manajer. Untuk lebih memahami tentang contoh pelaksanaan 5 posisi kontrol, tadi sudah diperlihatkan video yang cukup jelas untuk contoh-contoh tersebut. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya, tampaknya Bapak Ibu sudah semua ngantuk ya, karena ini sudah di jam rawan ya. Mari kita ber-ice breaking dulu supaya tidak ngantuk, dan ice breakingnya pakai ice breaking kita duduk saja ya. Tidak usah berdiri karena berhubung dari teman kita ada yang cedera sakit, jadi kita breaking duduk saja. Nah, Bapak Ibu sambil lalu memperhatikan gerakan yang saya lakukan. Bapak Ibu fokus pada kata-kata yang disebutkan. Apabila saya menyebutkan gajah, gajah itu besar apa kecil? Besar. Gajah itu peragaannya Bapak Ibu kebalikannya, tapi menyebutkannya besar. Nah, seperti itu. Gajah itu besar, tangannya kecil ya.
mengucapkannya besar. Semut itu besar atau kecil? Kecil, tangannya melebar ya, seperti itu. Ular itu panjang, kebalikannya panjang pendek, tangannya harus pendek ya. Cacing itu pendek. Nah seperti itu ya. 1, 2, 3, fokus pada apa yang diucapkan ya, yang saya ucapkan. Gajah itu besar ya, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek, semut itu besar katanya besar, kebesar ya, kebesar ya. Gajah itu gajah itu besar ya, semut itu kecil, ular itu pandai ya, pandai. Ada yang pandai bagusannya. Ular itu panjang, semut itu semut itu kecil, gajah itu besar ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi merupakan SPK supaya Bapak Ibu tidak merasa ngantuk. Kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini tahapan yang harus dilakukan yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini merupakan suatu cara Bapak Ibu untuk mengatasi murid-murid kita yang juga bermasalah. Seperti itu. Tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Jika ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan, sebaiknya kita sebagai pendidik tidak langsung menegur atau menyalahkan anak tersebut, akan tetapi kita harus tenangkan dulu, dipanggil ke ruangan dengan berdua dengan kita ya, ditanyakan apa kabarnya. Selanjutnya setelah menanyakan kabar, Bapak Ibu bisa menanyakan kejadian yang terjadi, seperti itu. Setelah ditanyakan kejadiannya, misalkan saya tadi dikata-katain Pak sama si A misalkan, Bapak Ibu jangan langsung menyalahkan, akan tetapi mengikuti apa yang dirasakan oleh anak itu. Bapak Ibu yang dilakukan seharusnya, oh iya, kalau saya dikata-katain, kalau Bapak dikata-katain ya juga akan marah. Sama seperti kamu kalau dikata-katain ya pasti marah, seperti itu. Terus selanjutnya ditanyakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Akan tetapi hal yang seperti itu kalau kita sampai marah, kalau apalagi kita sampai memukul yang mengata-ngatain, perbuatan itu apa sesuai dengan keyakinan kelas kita, seperti itu. Sendirinya anak itu akan menyebutkan kalau perbuatan yang dilakukannya itu sudah melanggar atau merupakan kesalahan yang
dilakukannya sendiri seperti itu. Berikut saya siapkan lagi, Bu. Sudah saya siapkan di sini, Bapak Ibu ya. Contoh dari praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah satu guru dan murid yang melakukan sebuah kesalahan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting, Bapak. Untung kamu tidak memikirkan lagi. Hanya bentar. Iya Pak. Saya hanya udah gemes padahal. Saya pakai ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya perlihatkan pula contoh dari penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya saya juga tidak menggunakan hal yang disarankan dalam tahapan-tahapan restitusi Bapak Ibu. Apabila ada anak atau murid-murid kita yang melakukan kesalahan, saya cenderung menyalahkan salah satu pihak, siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan setelah itu saya biasanya itu juga memberi hukuman Bapak Ibu terhadap anak-anak yang memang melakukan kesalahan seperti itu. Dan setelah saya mengetahuinya bagaimana cara-cara mengatasi anak-anak yang melakukan kesalahan, saya sekarang juga sudah mulai menerapkan hal seperti itu. Saya harapkan Bapak Ibu semua di sini juga dapat melaksanakan atau menerapkan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Contohnya segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Caranya di sini yaitu seperti yang sudah tadi disampaikan, yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Setelah itu kita harus menanyakan kabar dari anak yang melakukan kesalahan, serta kita langsung bertanya apa yang terjadi tanpa kita menegur atau membuat anak itu merasa bersalah. Kiranya hanya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin Pak Taufik, Bu Ani atau Bu Zai yang mau ditanyakan, monggo disampaikan. Sebelum saya akhiri sesi pada siang hari ini. Ya Pak Taufik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang disampaikan tadi mengenai keyakinan kelas. Dari kemarin-kemarin kita itu di kelas itu hanya terdapat peraturan, yang namanya itu peraturan kelas yang kita buat biasanya itu sekali sebelum tahun ajaran baru. Yang saya tanyakan hari ini, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas lagi? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi apa yang membedakan dari situ? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pak Taufik ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau
peraturan itu merupakan aturan yang datangnya dari sekolah atau guru tersebut yang membuatnya untuk disepakati murid. Kalau nilai keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan murid, sehingga murid tersebut merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya sendiri. Kalau mereka itu melaksanakannya, berarti mereka itu sudah menghargai hal yang memang mereka inginkan, seperti itu. Karena prosedurnya di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, kita itu menanyakan keinginan-keinginan atau curah pendapat dari salah satu murid atau semua murid yang ada di kelas itu. Di dalam semua curah pendapat yang disampaikan melalui coretan kertas ataupun stick note yang biasa kita berikan pada murid, di sana murid sudah bisa menuangkan semua keinginannya, sehingga kita bisa merangkumnya menjadi sebuah keyakinan yang harus kita sepakati bersama, seperti itu. Jadi poinnya, bedanya dengan peraturan, kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal atau kita sepakati bersama-sama guru dengan murid. Kalau peraturan itu datangnya dari sekolah atau guru dan harus dilaksanakan oleh murid, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin ada lagi? Oh ya, Bu Ani, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai keyakinan kelas untuk kelas rendah. Oh iya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas khususnya kelas rendah yang siswanya belum mengerti tentang tata tertib yang kita sepakati bersama, yaitu serta belum bisa berpikir kritis tentang pembuatan keyakinan kelas. Ya, terima kasih Bu Ani. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas pada murid-murid kita yang masih notabene kelas rendah? Ya, otomatis tidak bisa berpikir kritis tentang pembuatan itu. Kita bisa menunjukkan video-video mengenai sekolah dan lingkungannya mungkin bersih, aman, damai, serta menunjukkan video atau gambar anak-anak yang rukun dengan terbuka, anak-anak yang jujur bertanggung jawab pula, seperti itu. Mungkin caranya mereka atau memperlihatkan video atau gambar-gambar mengenai anak-anak yang berbuat positif maupun sekolah-sekolah yang bernilai positif seperti kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Ya, Bu Zai, monggo Bu Zai, disilakan. Saya bertanya, apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Oh iya, terima kasih Bu Zai pertanyaannya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu tidak ada bedanya, Bu. Tidak ada bedanya. Cuma tahapannya saja yang beda. Sebelum kita membuat
keyakinan kelas, kita membutuhkan curah pendapat atau keinginan dulu yang ditulis melalui plastik oleh murid dan ditempelkan di papan, seperti itu. Setelah itu curah pendapat itu dibuat supaya yang dirapikan kesepakatannya. Nah, setelah baru sepakati. Jadi dalam kesepakatan itu tidak ada bedanya, seperti itu. Mungkin hanya ini sampai di sini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan pada moderator. Terima kasih kami sampaikan. Tadi telah disampaikan oleh saudara Rizal Agassi panjang lebar tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah bukan hanya sekedar tren, tetapi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Dengan demikian, sebagai penutup pada kegiatan siang hari ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat SPD, selaku teman sejawat dari Bapak Rizal Agassi SPD, yaitu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Pada kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan kemarin, yaitu membahas budaya positif, banyak ilmu yang didapat, terutama untuk saya pribadi, tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas, 5 kebutuhan manusia, perubahan paradigma, dan 5 posisi kontrol sebagai guru, di mana kita sebagai guru hendaknya memposisikan sebagai manajer dan dapat menyelesaikan masalah sesuai langkah-langkah segitiga restitusi, sehingga membawa siswa kembali melaksanakan hal yang bernilai positif. Yang tak kalah penting, bagaimana kita melaksanakan budaya positif di sekolah sehingga tercipta nilai kebajikan sesuai profil Prajal Pancasila. Tetap semangat untuk warisan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.